Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Nasihatku kepada saudara-saudaraku yang baru keluar dari golongan Islam Jamaah. Nasihat ini pertama-tama tentu saja ana tujukan kepada diri ana yang masih banyak kekurangan, dan juga kepada saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang baru keluar dari kesesatan akidah golongan Islam Jamaah. Saya menasihati di sini dalam rangka untuk bisa benar-benar melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan juga dalam rangka melaksanakan firman Allah agar kita terhindar dari kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan juga saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan juga kesabaran, seperti yang antum semua sudah hafal dalam surat Al-Asr. Nasihat yang pertama yang saya tujukan kepada diri ana dan juga kepada antum semua yang saya cintai karena Allah adalah, setelah keluar dari golongan Islam Jamaah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwasanya Allah telah menyelamatkan diri kita dari akidah dan juga amalan yang sesat dari golongan Islam Jamaah. Kita bersyukur kepada Allah yang seandainya Allah mematikan kita dalam akidah ini, maka kita tentu saja terancam neraka. Jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran ini tentu saja kita sudah mengetahui faedahnya. Harus kita tumbuhkan di dalam diri kita setiap saat. Karena dengan kita keluar dari ajaran yang sesat ini, akan membuat kita insya Allah mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan kelak di akhirat. Ini yang pertama, ya saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, nasihatku kepada saudara-saudaraku adalah setelah keluar dari Islam Jamaah, kita harus rajin betul thalabul ilmi. Sebab setelah kita keluar dari Islam Jamaah, maka seakan-akan ilmu kita itu adalah nol. Ya, walaupun sebenarnya tidak dari nol, ya, tapi seakan-akan seperti kita harus belajar untuk mengulangi lagi, ya. Kita khawatir ilmu yang kita ketahui sebelumnya dan juga amalan yang sudah kita ketahui sebelumnya itu adalah amalan yang keliru. Maka perlunya kita mengupdate untuk bisa menjadi orang yang benar-benar berbahagia dengan rajin thalabul ilm. Dahulu kita di aliran Islam Jamaah, kita selalu menuntut ilmu paling tidak 2 kali sepekan atau 3 kali. Nah sekarang ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, ya selain nikmat dan juga ujian. Setelah kita keluar dari Islam Jamaah dan tidak ada yang menyuruh kita, maka hendaknya hati kita lah yang menyuruh kita untuk bisa rajin thalabul ilmi. Jadi datanglah ke majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, majelis-majelis ilmu para asatidzah yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti itu. Adapun ilmu yang wajib kita semua pelajari setelah keluar dari Islam Jamaah tentu saja adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Karena kesesatan Islam Jamaah yang paling parah itu adalah masalah akidah. Kita pelajari akidah salafus saleh, yang itu termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapatkan jaminan dari sabda Nabi SAW, termasuk yang diharapkan akan masuk ke dalam surga, atau yang dipastikan masuk ke dalam surga bagi orang yang menetapinya. Jadi kita pelajari seperti itu jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi agar kita tidak terus-menerus tersesat. Jadi justru harus sering mengaji. Kemudian ilmu fikih ibadah yang harus kita pelajari juga. Sebab ibadah kita setelah kita keluar dari Islam Jamaah, bukan berarti saya menganggap bahwasanya ibadahnya tidak sah. Insya Allah tetap sah. Tapi perlunya ada kita peningkatan. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya penting juga harus kita ketahui berkenaan dengan masalah ibadah itu sendiri yang belum banyak kita ketahui. Ya, seperti itu. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, ya, atau juga ilmu-ilmu yang lain yang wajib kita cari. Harus rajin menuntut ilmu. Ya, kalau kita tidak rajin menuntut ilmu, maka yang terjadi adalah kita akan terus-menerus di dalam syubhat.
kita menganggap bahwasannya bekas-bekas ya ajaran yang ada di dalam Islam Jamaah masih ada di dalam diri kita. Bisa jadi masih kita yakini, bisa jadi masih kita amalkan, dan sebagainya. Ini adalah nasihat saya kepada Anda semua yang habis keluar dari Islam Jamaah. Yang kedua, sebagai bentuk kita harus rajin thalabul ilmi, setelah kita keluar dari Islam Jamaah, maka saya nasihati untuk tidak mengajar dahulu. Karena mengajar itu memiliki keilmuan yang cukup. Keilmuan yang benar-benar sudah diyakini kesahihannya. Yang sudah diyakini kebenarannya. Nah, sejak kita keluar dari Islam Jamaah, maka kita banyak menghadapi atau banyak mengalami, meyakini, mengamalkan hal-hal yang belum tentu benar. Maka nasihat saya, setelah keluar dari Islam Jamaah, janganlah Anda mengajar. Walaupun Anda dahulu menjadi seorang mubalik daerah, mubalik desa, mubalik kelompok atau guru pondok, maka mohon maaf, taulah diri setelah antum keluar, antum belum ada apa-apanya. Maka saran Anda, janganlah ngajar. Janganlah mengajar umat secara umum. Namun Anda boleh setelah Anda pergi kajian ke Ustadz Ahlus Sunnah, kemudian Anda mengajar kepada keluarga antum, tidak mengapa. Tapi untuk mengajar orang dalam jumlah yang banyak, ini adalah Anda tidak menyarankan. Dan Anda sendiri ya melarang Anda melakukan demikian. Karena tentu saja bagi orang yang baru keluar, ini harus membutuhkan ilmu yang banyak. Kalau Anda ingin mengajar ke depan, silahkan, nggak masalah. Anda yakin ya, banyak di antara kalian yang memiliki hobi dan senang dengan mengajar. Namun perlu diingat, untuk mengajar umat Islam, menunjukkan mereka kepada as-siratul mustaqim, itu butuh ilmu yang cukup. Butuh ilmu yang cukup. Jadi, seperti itu keadaannya. Jadi, istiqomahlah di dalam thalabul ilmi. Setelah Anda, misalnya Anda ingin mengajar ke depan, ya, maka sekarang ini jangan mengajar dulu. Tapi Anda harus banyak thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang harus Anda pelajari tentu saja seperti yang tadi Anda sarankan, yaitu belajar ilmu akidah. Anda harus mengetahui dulu, kemudian meyakininya, dan saat itu baru mengajarkan kepada orang lain. Kemudian Anda harus mengetahui tata cara ibadah yang sempurna, Anda amalkan dan juga Anda ajarkan kepada yang lain. Dan juga yang paling penting, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dari sisi tata bahasanya, ilmu nahwu dan sharafnya dan sebagainya. Karena tentu saja bahasa Arab adalah kunci kita bisa mengetahui ilmu dalam agama Islam yang begitu luas. Selamat datang saudaraku di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum akan menjumpai lautan ilmu dan juga samudra ilmu yang begitu luas. Namun Anda bisa menguasai semua itu apabila Anda menguasai bahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab yang baik. Kalau Anda tidak belajar bahasa Arab, maka mohon maaf, sekali lagi Anda jangan mengajar. Karena Anda akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki umat ini. Jadi belajarlah bahasa Arab dari sisi nahwu dan sharafnya, dari sisi balaghahnya dan sebagainya gitu ya. Karena ini adalah kunci untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah yang termasuk sumber wahyu yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam. Begitu juga mempelajari ilmu yang lain. Seperti mempelajari ilmu fikih dan usul fikih. Kemudian mempelajari ilmu hadis dan mustalahul hadis. Dan juga ilmu-ilmu, cabang ilmu yang lain. Karena seorang guru, seorang yang berilmu, yang mengajarkan orang lain harus mengerti ilmu itu semua. Adalah tidak berguna bagi orang yang tidak mengetahui semua, namun ternyata dia mengajar. Ingat ya, teman-teman sekalian, itu akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Jadi demikian. Dan kita, alhamdulillah, kita semua mendapatkan panutan, teladan dari seorang paku bumi yang bernama Bapak Ustadz Taufikur Rahman. Beliau adalah orang yang benar-benar bisa menjadi teladan bagi kita. Walaupun dahulu saat di golongan Islam Jamaah, beliau termasuk orang yang dimuliakan menjadi guru paku bumi. Namun ternyata beliau adalah orang yang benar-benar, mohon maaf, tahu diri. Beliau benar-benar tahu dirinya sendiri, ya. Beliau tidak mengajar. Ini adalah panutan bagi kita semua. Paku bumi saja tidak mengajar, apalagi Anda sebagai mubalik daerah. Anda sebagai guru pondok yang di bawah guru pusat, atau sebagai guru yang ada di kelompok dan sebagainya. Jadi semangat untuk ngajar Anda harus imbangi dengan semangat juga untuk belajar. Carilah guru-guru yang mau mengajarkan ilmu-ilmu yang tadi kami sebutkan itu tadi. Kemudian nasihat berikutnya,
para saudaraku yang saya muliakan, adalah ya, nasihat berikutnya adalah hendaknya antum meminta maaf. Setelah kita keluar dari Islam jamaah dan bertobat kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesesatan kita yang lalu adalah diampuni. Namun terkadang saudaraku yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, terkadang kita memiliki kesalahan yang ternyata berkenaan dengan hak anak Adam yang ada di luar Islam jamaah. Dan itulah suatu bentuk kezaliman. Maka nasihat saya di sini adalah setelah kita keluar, kita tobat pada Allah, insya Allah dosa kita antara kita dengan Allah itu akan diampuni oleh Allah. Namun perlu diingat ya para ikhwan sekalian, bahwasanya dosa antara kita dengan sesama anak Adam tidaklah gugur, ya, tidaklah gugur walaupun kita sudah keluar dari Islam jamaah kemudian kita tobat. Jadi dosa di antara sesama anak Adam itu masih ada. Seandainya dahulu kita masih memiliki pemahaman menghalalkan darah, menghalalkan harta orang lain, kita pernah ngambil karena kita meyakini kehalalannya, maka minta maaflah kepada orang yang pernah kita ambil itu. Dengan cara kita mengembalikannya, pertama minta maaf, mengembalikannya, atau kita mencari kehalalan. Karena kalau kita tidak demikian ya, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terjadi walaupun kita sudah keluar, tetap kita akan diambil nanti pahalanya oleh orang yang pernah kita zalimi saat di Islam jamaah. Ingat, hak sesama anak Adam tidaklah gugur walaupun kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi kita harus tetap berbuat baik dan juga tentu saja meminta maaf kepada mereka, meminta kehalalan. Nah, seandainya kita tidak tahu, karena mungkin terlalu banyak orang yang pernah kita zalimi. Karena itu tadi keyakinan yang sangat buruk, bahwasanya di luar itu adalah kafir, halal darah dan juga hartanya. Maka perlu diingat ya, para ikhwan sekalian, kita sudah juga mendapatkan contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa bahwasanya mungkin pernah menzalimi orang lain, maka beliau berdoa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya. Beliau pernah berdoa, Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, orang beriman mana saja yang pernah saya caci maki, maka jadikanlah cacianku itu sebagai pendekat diri kepada engkau bagi dia di hari kiamat. Jadikan itu sebagai pahala bagi dia, ampunan bagi dia ya Allah. Seperti itu ya. Walaupun kita tidak hafal lafaz seperti itu, kita pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya tidak tahu siapa-siapa saja yang pernah saya zalimi saat di Islam jamaah. Maka jadikanlah kezaliman saya kepada mereka itu adalah sebagai rahmatmu, sebagai ampunanmu, sebagai derajat yang tinggi bagi dia di sisi engkau di hari kiamat. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Seperti itu. Kita sering doakan mereka. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memaafkan kita. Ya, karena ketulusan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu begitu banyak orang dan kita juga tidak sempat meminta maaf. Insya Allah ya kita akan dimaafkan oleh Allah dan tidak akan orang-orang yang pernah kita zalimi diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil pahala kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita ilham yang baik untuk berdoa kepada Allah untuk mereka. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak cukup kita tobat tapi harus minta maaf. Nasihat saya yang berikutnya adalah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah kita banyak-banyaklah mendoakan orang-orang yang tersesat. Jadi banyak-banyaklah mendoakan orang-orang yang tersesat. Jadi seperti saudara-saudara kita yang masih di dalam golongan Islam jamaah, doakanlah mereka. Doakanlah mereka agar mereka kembali kepada yang benar. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita menjadi orang yang mencaci maki mereka. Tidak boleh. Jadi sebagai bentuk kita mendoakan berarti kita memperlakukan mereka baik. Kita juga tidak boleh mencaci maki mereka ya. Tidak boleh mencaci maki mereka. Jadi walaupun sekarang alhamdulillah ya, ini sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah kita tidak mencaci maki mereka. Karena jangan sampai kita seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang mulia yang disahihkan oleh sebagian ulama seperti Imam At-Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tudhhirish syamatata li akhik." Janganlah kamu menampakkan rasa senangmu ketika saudaramu mendapatkan musibah. Sama seperti itu. Mereka dalam kesesatan, kemudian kita merasa senang dengan kita caci maki mereka. Jangan sekali-kali demikian. Fayarhamahullah wa yabtalik. Karena itu akan bisa jadi menyebabkan Allah merahmati dia dan juga memberikan ujian dan juga cobaan bagi kamu.
Jadi jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Dan juga kita dinasehati di dalam hadis Nabi yang lain yang disahihkan juga oleh Imam At-Tirmidzi gitu ya. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man 'ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu." Atau kama qala Rasul. Siapa saja yang mencaci maki saudaranya karena perbuatan dosa, maka dia tidaklah mati melainkan sampai dia melakukan dosa tersebut. Janganlah caci mereka. Jadi pandang mereka, saudara-saudara kita yang tersesat, baik dari golongan Islam Jamaah dan yang lainnya, sebagai pandangan yang kasih sayang. Karena seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, arhamun nasi bin nasi hum ahlus sunnati wal jamaah. Manusia yang paling sayang terhadap sesama manusia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling sayang terhadap sesama umat manusia. Jadi jadilah seperti ahlus sunnah yang jamaah yang sesungguhnya. Jadi sayangi mereka. Jadi jangan pandang mereka sebagai musuh kita, tidak demikian. Tapi pandangilah mereka seperti halnya saudara kita yang harus kita sayangi. Nah, sebagai bentuk itu ya kita harus benar-benar mendoakan mereka. Kita juga mendapatkan contoh yang baik ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan contoh yang baik dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau ya seringkali mendoakan baik saat sujud kepada orang yang sesat. Jadi seringkali beliau ketika sujud itu berdoa, Allahumma man kana min hadhil ummati ala ghairil haqqi wa huwa yadhunnu 'alal haqqi faruddahu lil haqq liyakuna min ahlil haqq. Allahumma man kana min hadhil ummati ala ghairil haqq wa huwa yadhunnu 'annahu 'alal haqq faruddahu ilal haqq liyakuna min ahlil haqq. Ya Allah, siapa saja dari umat Islam ini yang berada di atas kebatilan, dan dia menyangka dia di atas kebenaran, maka kembalikanlah dia kepada kebenaran agar dia sama-sama menetapi kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi sebagai bentuk kita sayang terhadap mereka adalah kita mendoakan mereka, walaupun mungkin dengan bahasa yang lain. Jadi kita doakan. Paling tidak ketika kita menjumpai kesesatan mereka, kita berkata, hadanallahu wa iyyahum ilal haq. Semoga Allah menunjukkan kita dan juga mereka kepada kebenaran. Ingat, kita sudah pernah belajar bahwasannya faedahnya kita mendoakan baik orang lain dalam keadaan orang yang kita doakan tidak tahu, itu adalah sangat besar sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Jadi doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu didoakan, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Ya. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Nabi bersabda, di dekat kepalanya orang yang berdoa untuk saudaranya itu, ada malaikat yang Allah tugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qalal malakul muwakkalu bih. Amin walaka bimithlin. Jadi, setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan doa yang baik, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu berkata, amin walaka bimithlin. Ya Allah, semoga Kau menunjukkan saudaraku kepada kebenaran. Maka saat itu malaikat tersebut akan berkata amin. Kita tahu amin itu maknanya adalah semoga Allah mengabulkan doamu. Ya, semoga Allah mengabulkan doamu. Walaka bimithlin. Dan kamu juga mendapatkan apa yang kamu minta untuk saudaramu. Kamu mendapatkan seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Jadi faedahnya sangat besar ya, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau kita mendoakan orang lain. Pertama, itu menunjukkan bahwasan kita benar-benar tulus, itu ikhlas gitu ya. Kemudian faedahnya adalah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah paling tidak faedahnya itu adalah kembali kepada diri kita juga. Jadi demikian. Kemudian nasihat saya yang berikutnya kepada saudaraku yang baru keluar dari Islam Jamaah adalah tetaplah tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dahulu kita ketika mendengarkan azan dan tidak menjumpai masjid Islam Jamaah, sehingga kita sholatnya itu menunda-nunda. Setelah kita keluar, janganlah kita demikian. Jangan kita demikian. Karena kita menganggap bahwasannya setelah kita keluar dari Islam Jamaah, kita boleh melakukan ibadah dimanapun. Tidak seperti manhajnya Nasrani yang melakukan ibadah itu hanya di masjid tertentu saja. Jadi seperti itu. Segeralah datangi azan. Kalau kita mendengarkan azan untuk panggilan sholat. Dan juga sholatlah bersama dengan mereka dengan mencari pahala yang besar di sisi Allah dan juga keikhlasan. Jadi seperti itu. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Justru jangan
kita mengendur semangat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nasihat saya setelah Anda keluar dari Islam Jamaah, maka hendaknya Anda segera mendekat kepada masyarakat Islam setempat, termasuk tokoh masyarakat, dan jelaskan bahwasan kenapa Anda keluar, bahwasannya karena akidahnya begini dan begitu. Jadi mendekatlah, ya seperti itu keadaannya. Seandainya Anda menghadapi suatu ancaman, maka dengan mendekat Anda bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, kemudian dari mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat bagi saya dan juga bagi antum semua yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.